Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya. Bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berdasarkan data pada tahun 2011, untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying dan juga 48 anak menjadi pelaku bullying. Akibat tindakan bullying ini, korban M sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 4 hari sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Aksi bullying atau perundungan yang dilakukan oleh beberapa remaja putri di bawah umur ini diduga dilakukan di Jalan Pemintalan, Cilacap, Jawa Tengah. Terbaru, seorang siswa di Cilacap dengan keji memukul dan menendang teman satu sekolahnya dengan bertubi-tubi. Sementara itu, Broadband Search mencatatkan salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Kasus bullying di Sukabumi merupakan kasus ke-64 di sepanjang tahun 2023 ini. Selanjutnya, pada tahun 2012 kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan. Sebesar 130 anak menjadi korban bullying atau sekitar 250% lebih. Dan juga 66 anak melakukan aksi bullying. Indonesia pernah menduduki peringkat kelima kasus bullying dari 78 negara. kasus perundungan di tanah air kabarnya Disoroti Badan PBB Urusan Pendidikan, Pengetahuan dan Budaya UNESCO. apakah ini jadi tanda alarm kami? Indonesia telah menjawab. Bully adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bully ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Disebut dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Dilansir dari website DPR RI, menurut data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, kasus bullying tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Sementara di tahun 2023 kasus bullying mengalami peningkatan selama periode Januari sampai dengan September 2023. FSGI mencatat sebanyak 23 kali kasus bullying yang terjadi pada periode tersebut. Dengan kasus terbanyak pada siswa tingkat SMP sebanyak 50%, siswa SD 23%, siswa SMA 13,5% dan siswa SMK 13,5%. Dari total 23 kasus bullying tersebut, terdapat 2 korban meninggal dunia. Mereka adalah siswa SD asal Kabupaten Sukabumi dan 1 orang MTSN di Blitar. Berikut ini adalah cara pencegahan bullying. Yang pertama, tunjukkan prestasi dan jalin pertemanan. Cara pencegahan yang pertama adalah tunjukkan prestasi dan jalin pertemanan. Orang yang melakukan bullying umumnya bereaksi karena rasa iri maupun dengki. Yang harus dilakukan oleh para korban bully adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun di lingkungan kerja. Lama-kelamaan si pelaku bully akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Dan pada umumnya, korban suka menyendiri dan jarang memiliki teman. Yang kedua, tumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk.
Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jerah kepada pelaku bully, bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Yang ketiga, tidak dipancing untuk melawan dan jangan menunjukkan rasa takut. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya, banyak korban bullying yang melakukan perlawanan yang bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Yang keempat, laporkan pada pihak yang berwenang. Yang keempat, laporkan pada pihak yang berwenang. Perundungan adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa sanksi. Apabila kamu atau orang-orang di sekitarmu menjadi korban perundungan, 5 minutes later. saatnya kamu menyuarakan isi hatimu dengan cara melaporkannya pada pihak yang berwenang. Jika hal ini terjadi di lingkungan sekolahmu, maka segeralah laporkan pada guru yang ada di sekolah. Dan satu lagi loh yang harus kalian tahu, di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, kita ada Satgas Anti Perundungan. Korban perundungan membuat jati diri mereka hilang begitu saja. Tak aneh kalau mereka sukar menemukan jalan kehidupan mereka. Mari kita sama-sama hentikan bullying untuk masa depan yang lebih baik. No bully for sympathy.